Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa di perkuliahan, di pertemuan kedua kita, perkuliahan Psikologi Industri dan Organisasi. Kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang analisis jabatan. Apa itu sebenarnya analisis jabatan? Jadi analisis jabatan itu adalah pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Jika sebuah pekerjaan atau jabatan tertentu belum dituliskan, belum dibuatkan secara tertulis, secara spesifik dan mendetail, maka analisis jabatan itu akan mengambil peranan pada bagian tersebut. Jadi kegiatannya berupa pengumpulan data, kemudian evaluasi, dan bagaimana kita mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah posisi tertentu di perusahaan. Nah, jadi analisis jabatan ini nanti akan menghasilkan sebuah informasi jabatan yang kemudian informasi ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar ya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, di mana nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa sebenarnya apakah organisasi ini memiliki orang yang tepat pada posisi yang tepat gitu. Jadi konsep the right man on the right place itu diterapkan atau berasal dari hasil analisis jabatan itu nanti. Apakah kita bisa melihat hasilnya seperti apa? Nah, pentingnya melakukan analisis jabatan ya. Jadi, informasi jabatan yang bersumber dari analisis jabatan sebagai outputnya nanti itu akan menjadi data yang sangat penting karena mulai dari penataan kelembagaan, kemudian nanti apakah organisasinya itu butuh pengembangan atau penciutan. Jadi semuanya itu berdasarkan kepada informasi jabatan yang diterima atau pelaporan analisis jabatan. Bahkan dalam buku Emmett itu menulis bahwa a thorough job analysis is the foundation for almost all human resources activities. Jadi banyak sekali, bahkan mungkin hampir semua aktivitas human resources atau sumber daya manusia ini tuh mulai dari pengembangan, kemudian bagaimana menentukan meliputi organisasi, karyawan, individu, kemudian manajemen sumber daya manusia. Jadi semuanya ini sangat bergantung kepada laporan ataupun pencatatan hasil analisis jabatan tersebut yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan organisasi. Kemudian output apa sebenarnya yang kita dapatkan dari proses analisis jabatan? Ini sebenarnya ada sebuah framework, ada kerangka yang mungkin nanti teman-teman bisa saya share kerangkanya, karena kerangkanya dalam bentuk Word, nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana alurnya dari dari kita melakukan proses analisis jabatan itu sendiri, kemudian apa yang kita peroleh, apa yang menjadi turunannya, apa yang harus dibuat. Di sini ada berbagai kebutuhan dalam manajemen sumber daya manusia seperti job description, ketika kita membuat job desk yang meliputi tugas, tanggung jawab, pemenang, dan seterusnya. Nah, pembuatan job desk ini tentu juga merupakan bersumber dari mengacu pada hasil analisis jabatan yang telah kita lakukan sehingga kita menjadi tahu informasi tentang jabatan tertentu. Baru di situ kita bisa mendeskripsikan pekerjaan apa atau detail pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan oleh suatu posisi tertentu. Nah, job desk ini meliputi ketiga hal dan bahkan ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian juga ada job specification. Jadi karakteristik employee ini, karakteristik employee, pendidikan, dan seterusnya. Jadi bagaimana ketika kita melakukan requirement itu, kita membuat spesifikasi yang jelas, yang detail ya, tentang karyawan yang kita inginkan. Kemudian ada job evaluation. Nah, di sini terkait dengan kompensasi, bagaimana kita melakukan evaluasi kinerja terhadap karyawan.
Kemudian yang kemudian nanti akan berlanjut kepada bagaimana kita mengatur mengenai upah atau kompensasi kerja pada karyawan tersebut. Kemudian job design. Jadi job design ini tentu bagaimana kita mendesain atau membuat meng-create divisi, kemudian kelompok kerja yang dibutuhkan seperti apa dalam sebuah organisasi. Nah, setelah itu kita uji coba. Setelah diuji coba, kita juga bisa ajukan ke manajemen. Kemudian apabila ada perubahan, di sini kita akan melakukan job redesign, yaitu penyortiran. Jadi item-item atau kebijakan yang mana nih yang diperlukan atau atau yang perlu dibuang, yang perlu dihapus sehingga tercipta efisiensi kerja dalam sebuah sistem. Nah, jadi di sini kita akan juga membahas mengenai manfaat analisis jabatan. Jadi analisis jabatan itu digunakan sebagai bahan acuan agar organisasi itu berjalan lebih baik dan lebih efektif. Nah, ada beberapa poin di sini dari manfaat ANJAP itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya analisis jabatan, maka kita bisa menemukan deskripsi pekerjaan yang jelas. Jadi ketika kita membuat sebuah job desk, maka tentu kita mengacu kepada informasi jabatan yang sudah kita cari, yang sudah kita tulis gitu. Nah, di sini maka kita akan melihat kriteria yang relevan dan objektif dari hasil pengumpulan data yang telah kita lakukan dalam proses ANJAP. Kemudian ada juga manfaat berupa pelatihan, evaluasi kinerja, perencanaan yang efektif. Jadi di sini berdasarkan pada hasil analisis jabatan itu, maka kita akan melihat kekurangannya, kemudian apa yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa melakukan membuat sebuah rencana pelatihan atau pengembangan sehingga organisasi bisa berjalan lebih efektif. Nah, kedua hal ini saya rasa ini berada pada skala organisasi ya. Kemudian yang ini lebih kepada individu, manfaat yang dirasakan individu atau karyawan yang terlibat dalam sebuah organisasi. Jadi dengan adanya analisis jabatan, maka seorang karyawan yang tergabung dalam organisasi itu akan memiliki jenjang karir ataupun pengembangan karirnya yang relevan dan adil gitu. Jadi ada sistem meritokrasi yang jelas dengan adanya evaluasi, kemudian analisis yang tertulis dan sudah disesuaikan dengan kemampuan pada posisi jabatan masing-masing. Nah, hal ini tentu juga akan mengurangi beban kerja seorang individu, begitu pula dengan stres kerja, sehingga distimulasi juga untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, yang ketiga ini adalah terkait pada pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana adanya analisis jabatan itu dapat mengurangi resiko hukum, diskriminasi pelanggaran peraturan ketenagakerjaan karena kita sudah menerapkan ya hukum maupun sistem yang berpihak kepada semua karyawan, berpihak kepada semua orang dan semua diuntungkan, termasuk meminimalisir pelanggaran peraturan pada hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya pengelolaan perubahan organisasi. Nah, tentu dengan adanya analisis jabatan ini, maka sebuah perusahaan itu lebih mudah untuk melihat, untuk melewati sebuah perubahan. Ketika memang badai perubahan itu terjadi, maka dengan adanya analisis ini kita jadi tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan, kemudian posisi jabatan apa, dan harus diisi berapa orang, kemudian apa yang dibutuhkan. Jadi semua data tersebut akan memudahkan organisasi untuk memanajemen semua karyawan maupun perusahaannya dalam sistemnya. Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa digunakan saat kita membuat analisis jabatan. Yang pertama di sini ada metode observasi. Jadi tidak semua bidang pekerjaan itu cocok untuk diterapkan satu metode tertentu. Sebagai contoh ketika kita akan memilih menggunakan
metode observasi, maka akan sulit ketika kita ingin membuat analisis jabatan, misalkan pada seorang dosen atau kepada seorang yang sehari-hari bekerja di depan komputer gitu. Berbeda ketika kita akan mengobservasi seorang tukang jahit atau seseorang yang menciptakan produk tertentu yang bisa diamati dengan prosedur manual dan tugasnya itu bersifat repetitif. Jadi mudah untuk diamati. Nah, di sini cocok untuk digunakan metode observasi. Yang kedua adalah partisipan. Jadi sebagai analis, seorang analis itu terlibat langsung dalam proses. Jadi ketika ia ikut terlibat, maka ini juga akan mengurangi bias ya, bagaimana karyawan yang sedang dilihat itu akhirnya tidak merasa terintimidasi gitu. Dan seorang analis juga menjadi lebih tahu mengenai bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang ketiga ada metode wawancara. Jadi wawancara ini ada yang bersifat individual, bisa langsung karyawan, jadi face to face, satu karyawan dengan seorang analis, atau bisa juga dalam setting grup, atau di mana sekelompok kerja itu dikumpulkan, kemudian diberikan pertanyaan, baik itu terbuka maupun tertutup. Nanti ada juga yang bersifat technical conference, yaitu dengan mendatangkan subject matter expert, yaitu dengan orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi pakar, kita bertanya kepada pakar tentang eh, pekerjaan sebuah posisi jabatan tertentu. Nah, metode pengumpulan data berikutnya adalah kuesioner. Jadi karyawan, kelompok karyawan ini bisa melakukan evaluasi mandiri. Jadi sebagai analis itu membuat sebuah kuesioner, membuat sebuah skala atau pertanyaan bisa terbuka untuk dijawab oleh seorang karyawan gitu, oleh sekelompok karyawan. Jadi untuk melihat apakah knowledge, skill, ability, and others ini sudah berjalan, sudah sesuai atau belum gitu dengan bidang jabatan yang sedang dilakukan. Nah, berikutnya ada jurnal harian. Mungkin ini banyak sekali ya digunakan di instansi-instansi pemerintah ini, di mana setiap hari itu karyawan harus menulis atau membuat laporan rutin berkala tentang aktivitas yang dikerjakan. Jadi nanti sebagai analis hanya perlu membaca atau menganalisis dari laporan tersebut. Ada juga reviewing record atau catatan perusahaan dari waktu ke waktu mengenai sebuah jabatan tertentu. Nah, ketika kita telah mengumpulkan data, maka sebenarnya secara mendasar itu ada beberapa teknik dalam analisis jabatan. Ini ada dalam buku Regio 2017. Nah, nanti di sini ada 3 yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya ada beberapa yang disebutkan di dalam bukunya. Nah, yang pertama adalah job element method. Jadi, asesmen terhadap seorang expert untuk evaluasi dan identifikasi KSAO, knowledge, skill, ability, and others agar pekerjaan efektif. Jadi dengan adanya tujuannya itu untuk mengevaluasi eh, ketiga hal ini, kemudian dilihat apakah sudah berjalan seperti yang diinginkan atau belum, seperti itu. Kemudian ada critical incident techniques. Jadi di mana seorang analis itu melihat atau untuk tujuannya itu mengidentifikasi apakah ada kejadian atau perilaku yang bersifat paling gitu, paling efektif atau tidak efektif sama sekali, sehingga terlihat aspek yang paling penting dari kinerja itu sudah terlihat atau belum, seperti itu. Jadi dalam insiden-insiden yang bersifat sangat menonjol gitu. Kemudian position analysis teknik, yaitu analisis terhadap elemen-elemen utama dari suatu pekerjaan. Jadi
elemen-elemen dasarnya itu termasuk tugasnya seperti apa, kondisi kerjanya seperti apa, dan berbagai hal spesifik lain. Ada beberapa tahapan dalam analisis jabatan. Yang pertama, tentu dimulai dari tahapan perencanaan dan persiapan, yaitu sebagai seorang yang akan melakukan analisis jabatan, maka tentu dibutuhkan penetapan tujuan yang jelas gitu untuk digunakan sebagai apa. Setelah nanti identifikasi jabatan ini tujuannya untuk apa gitu. Kemudian membentuk tim analisis karena eh, mungkin mungkin seseorang akan melakukannya secara bersama dengan tim analisis baik yang ada di dalam manajemen perusahaan itu sendiri maupun yang terlibat di luar perusahaan seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengumpulan data dan analisis data. Jadi memilih metode yang sesuai, kemudian mengumpulkan informasi berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengorganisir data itu bisa misalkan menggunakan menulis verbatim untuk yang menggunakan wawancara, kemudian dilihat kategorinya itu masuk ke dalam identifikasi yang mana, apakah lingkungan kerjanya, kemudian peralatan yang butuhkan. Jadi setelah ditulis hasilnya, maka saatnya kita membuat identifikasinya seperti apa. Masuk dalam kategori informasi yang mana begitu. Yang ketiga, membuat deskripsi pekerjaan dan validasi. Jadi setelah kita tahu nih eh, beberapa informasi, maka membuat uraian pekerjaan pada suatu posisi jabatan menjadi sesuatu yang berikutnya kita lakukan. Jadi dibuat secara rinci dan jelas berdasarkan data yang didapatkan tadi. Selanjutnya implementasi. Jadi hasil laporan analisis jabatan juga dengan deskripsi pekerjaan yang telah dibuat, maka yang terakhir adalah implementasi. Jadi hasil yang telah kita buat itu sekarang saatnya untuk diaplikasikan secara praktis ke dalam kebutuhan manajemen sumber daya manusia seperti dalam proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan perencanaan karir. Jadi dalam berbagai aspek yang lebih praktis. Berikutnya adalah deskripsi pekerjaan. Jadi deskripsi pekerjaan ini berisi tentang uraian informasi tentang karakteristik jabatan tertentu. Nah, ada berbagai macam pendapat mengenai apa yang harus ada di dalam di sebuah deskripsi pekerjaan ya, tapi di sini meliputi tiga hal utama, yaitu apa yang dilakukan oleh posisi jabatan tertentu, bagaimana melakukannya, dan kondisi kerjanya seperti apa. Nah, dalam buku Armstrong itu informasi dasar yang perlu ditulis seperti nama pekerjaan, hubungan kerja, tujuan, tugas, dan tanggung jawab. Nah, dalam buku Dessler itu beberapa bagian yang perlu ditulis seperti identitas ringkasan atau job summary, kemudian tugas dan tanggung jawab, wewenang, performa standar, kondisi kerja, dan job specification. Meskipun beberapa literatur lain itu job specification ditulis secara terpisah. Nah, ini dalam buku Dessler ya, beberapa yang mungkin nanti teman-teman bisa dibaca bukunya, nanti saya share. Ada job identification, ini termasuk informasi seperti nama jabatannya apa, informasi dasar tentang posisi jabatan tertentu. Kemudian ada job summary, jadi ringkasan, secara ringkas saja kita menjelaskan mengenai esensi dari pekerjaan tersebut. Kemudian responsibility, yaitu tugas dan tanggung jawab dari posisi ini itu seperti apa, yang tentu berdasar pada hasil pengumpulan data di proses analisis jabatan tadi ya. Jadi kita sudah mencari tahu terlebih dahulu ke orang-orang yang memang relevan dan expert di bidang tersebut. Kemudian ada authority of incumbent, yaitu wewenangnya itu seperti apa ketika posisi tersebut ditempati oleh seorang karyawan, maka posisi wewenangnya apa saja seperti itu. Kemudian
standard of performance, target pekerjaannya itu bisa target harian, kemudian jika memang bentuk pekerjaannya itu bisa dihitung, maka bisa dibuat targetnya itu harian atau mingguan. Kemudian working condition, kondisinya seperti apa, meliputi kondisi fisik ya, seperti yang ada bisa dilihat di dalam ruangan, kemudian kebisingan seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir job specification, yaitu syarat yang dibutuhkan untuk menempati posisi tersebut itu apa saja begitu. Berikutnya adalah acuan pembuatan deskripsi pekerjaan. Jadi ada beberapa, ini sebenarnya acuan yang bisa digunakan ketika nanti teman-teman membuatnya dalam tugas sederhana. Jadi yang pertama kita bisa melakukan analisis jabatan sebelum membuat deskripsi ya tadi. Bisa menggunakan metode sederhana saja seperti wawancara terbuka pada karyawan maupun supervisor yang memahami posisi jabatan tersebut. Nah, berikutnya kita bisa menulis verbatim wawancara atau menganalisis dokumen. Dari misalkan kita menggunakan dokumen ya, maka kita bisa menganalisisnya untuk mengambil informasi penting terkait sebuah jabatan. Nah, berikutnya kita konfirmasi nih pada pihak manajemen terkait laporan yang sudah kita buat. Nah, baru setelah dikonfirmasi itu kita bisa menuliskan deskripsi pekerjaan berdasarkan informasi yang diperoleh jika telah divalidasi. Nah, ini ada contoh laporan analisis jabatan. Nanti mungkin akan saya share ke teman-teman, ada juga contoh penulisan deskripsi kerja. Nanti ini bisa kita diskusikan setelah Zoom ini, nanti teman-teman bisa berkomentar ataupun bertanya terkait laporan, contoh laporan yang telah saya share ya. Di akhir pertemuan ini kita akan mencoba praktek mandiri di mana teman-teman bisa melakukan analisis jabatan sederhana pada satu bidang pekerjaan yang ada di sekitar teman-teman itu. Misalkan orang terdekat yang kamu kenal saja itu tidak masalah, yang penting bagaimana kita belajar untuk menganalisis informasi apa saja yang diperlukan. Jadi mungkin kalau secara tahapan maupun prosedurnya tidak sesuai masih tidak masalah, tapi teman-teman jadi tahu informasi apa saja yang diperlukan ketika kita membuat analisis jabatan, kemudian pilih metode yang paling mudah seperti wawancara terbuka tadi, kemudian tulis laporannya beserta deskripsi pekerjaan, satu saja bidang pekerjaan yang paling mudah ditemukan. Oke, saya rasa itu. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjut setelah ini. Nah, ini ada beberapa poin yang teman-teman bisa cantumkan dalam tugasnya nanti, seperti nama jabatan, divisi, atasan langsung, deskripsi pekerjaan, wewenang. Nanti teman-teman bisa dicantumkan. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk menjadi pemantik diskusi kita. Setelah ini, kemudian teman-teman juga bisa mulai membaca contoh laporan yang akan saya share. Kemudian terkait tugasnya nanti teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.